Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, hidayah, taufik, inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di sini melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita teruskan dengan rangkaian kegiatan Milad Muhammadiyah yang ke-108. Bapak Ibu jamaah yang hormati, selanjutnya mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi tarbiyah buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mampu mencuri dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dihormati, marilah kita ikuti bersama-sama kegiatan tabligh akbar dalam rangka sebagai rangkaian Milad Muhammadiyah ke-108 yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Haji Thohirul MA. Kepada yang berhormat Bapak Profesor Haji Thohirul MA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa hadana ila subulis salam was sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah هذا من شاء إلى صراط المستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير داع إلى طريق القريب. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa nikmat sesudah iman dan Islam, menyusul kesempatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu di majelis yang terhormat dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan kajian. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan saat ini dan yang akan kita lakukan ke depan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatatnya sebagai amal saleh untuk kita di sisi-Nya. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah.
Insya Allah saya berhusnuzon bahwa semua orang-orang beriman seperti kita ini otomatis menjadi manusia muttaqi. Ini husnuzon saya, baik sangka saya. Kendati pun baik sangka saya ini bisa diperdebatkan kalau kita melihat fakta yang terjadi di lapangan. Sampai-sampai saya sering bilang, kalau saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan KTP-nya umat Islam bisa masuk surga, maka pastikan di surga itu lebih banyak KTP-nya daripada orangnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan KTP masuk surga kecuali orang-orang. Sekali lagi saya berhusnuzon bahwa orang-orang beriman otomatis menjadi manusia muttaqi. Tetapi di depan kita ada satu pertanyaan besar. Kata orang sombong, ada question mark, pertanyaan besar yang terus kita cari jawaban, kita temukan solusinya, dan kita lakukan upaya itu. Sesudah menjadi manusia muttaqin seperti kita yang berkumpul pada pagi hari ini, lalu mau jadi apa lagi? Itu pertanyaan. Insya Allah kita semua sudah menjadi manusia muttaqin. Sesudah itu mau jadi apa lagi? Apakah terhenti sampai di situ saja? Atau masih ada tingkatan-tingkatan lain sesudah itu? Dan tingkatan-tingkatan lain sesudah itu juga kemuliaannya tidak kepala tanggung. Kemuliaannya juga luar biasa, seperti manusia muttaqin itu sendiri. Pertanyaan ini saya katakan hari-hari kita terus merenung dan bertanya kepada diri kita secara jujur. Jangan-jangan orang beriman ini hanya menjadi manusia muttaqin, tetapi ketakwaannya hanya menjadi konsumsi pribadi, atau dalam bahasa lain, dia hanya memiliki kesalehan pribadi saja tanpa mempunyai kesalehan sosial. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, hemat saya, seorang manusia muttaqi yang sempurna, yaitu manusia yang di dalam pribadinya melekat dua predikat sekaligus. Satu sisi menjadi manusia muttaqi, memperoleh kesalehan pribadi, dan pada sisi yang lain dia harus menjadi manusia mujahidin yang memperoleh kesalehan sosial. Artinya sesudah kita menjadi manusia muttaqi, maka harus meningkat menjadi mujahidin. Nah, ini yang saya maksud. Jamaah sekalian yang berbahagia, menjadi manusia mujahidin sesudah muttaqi. Di dalam Al-Quran Al-Karim sungguh sangat lengkap Allah memberikan penghargaan pada mereka yang mengklaim atau kepada mereka yang menamakan dirinya sebagai mujahidin. Paling tidak kita temukan dua ayat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 95 dan Quran surat An-Nisa ayat 100. Satu-satunya penghargaan yang paling lengkap pada masa mereka hidup dan terus berjuang. Kemudian juga penghargaan yang paling lengkap pada saat mereka berjuang kemudian menemukan ajal dalam perjuangan. Luar biasa. Di dalam Al-Quran Karim surat An-Nisa ayat 95 Allah berfirman, ayatnya panjang sekali itu. Kata Allah, "Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah." Allah akan melebih tinggikan atau melebih utamakan orang-orang yang berjihad di jalannya, alias mujahidin, dari harta mereka dan diri mereka di atas beberapa derajat. Ini satu pernyataan Allah sekaligus menjadi janji Allah kepada orang-orang muttaqin yang
Orang-orang yang memiliki kesalehan pribadi sekaligus juga mendapatkan atau memperoleh kesalehan sosial. Allah lebih tinggikan derajat mereka. Di dalam berbagai kitab tafsir yang kita baca, para mufassirin berbeda redaksi dalam mengkaji dan membahas ayat ini. Tapi mereka mempunyai satu kesimpulan yang sama. Mufassirin berkata, pastikan, sekali lagi pastikan, bahwa orang-orang yang berjihad di jalannya, alias orang-orang mujahidin, para mujahidin itu, hidup mereka, derajat dan martabat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih utama dan jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang yang tidak berjuang di jalannya. Ayat ini kalau kita baca di dalam beberapa kitab tafsir, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terinspirasi, termotivasi, kemudian timbullah militansi yang luar biasa untuk berjuang sebagai mujahidin setelah dideklar menjadi nabi dan rasul, melintas batas menyebarkan kebenaran, menyampaikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, sehingga negeri yang kita huni ini dulunya gelap gulita. Manusia lebih suka dan condong jalan menuju kesesatan ketimbang petunjuk. Karena ada mujahidin, maka Allah mengatakan faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idin darajat. Jamaah sekalian yang berbahagia, terlampau sederhana saya katakan. Kalau hidup kita ini cuma hanya cari makan untuk anak dan istri saja, terlampau sederhana dan tidak ada contohnya di dalam Islam. Berikan contoh pada saya bahwa hidup itu hanya untuk mencari makan anak dan istri saja. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah hidup selain untuk keluarga, juga untuk perjuangan. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sesudah aqimis salat wa atuz zakat, ada kesalehan pribadi dan kesalehan sosial harus bergabung menjadi satu, melekat pada diri mujahidin itu. Kita suka mencela orang kapitalis, tapi kenyataannya seringkali kita lebih kapitalis daripada orang kapitalis itu sendiri. Hidup kita hanya untuk mencari siang malam, hanya untuk mencari makan anak istri saja. Tidak pernah terpanggil perjuangan Islam yang membutuhkan pertolongan dan perjuangannya. Tidak pernah terpanggil. Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 sudah jelas. Kalau mau jadi ingin manusia yang beruntung dan menang, maka lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini tidak akan hidup kecuali dilakukan oleh para mujahidin. Karena itu saya sering mengatakan begini, jangan pernah bermimpi masuk surga kalau hidup itu hanya mencari kesalehan pribadi, meninggalkan panggilan perjuangan, meninggalkan panggilan menjadi mujahidin dengan memberikan harta diri untuk kepentingan Islam dan kebenaran. Jangan pernah mimpi masuk surga, karena tidak ada contoh. Sekali lagi tidak ada contoh. Mari kita bayangkan jamaah subuh yang berbahagia, Rasulullah SAW orang yang dijamin masuk surga, Al-Maksum. Seharusnya logika filsafat agamanya, seharusnya dia berhenti dari seluruh kegiatan, tinggal menunggu wafatnya saja untuk menghuni surga. Seharusnya. Tapi kenyataan jamaah sekalian, sholat sunnahnya saja kakinya sampai bengkak-bengkak. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan
lailatin hatta tarima qadamahu. Beliau saking lamanya berdiri pada salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu kesalehan pribadi. Tapi juga ada kesalehan sosial menjadi mujahidin. Mulai usia 40 tahun dideklarasi menjadi nabi dan rasul, berjuang sampai akhir hayat. Maunya saya inilah yang dicontoh oleh umat Islam. Jangan sholat sunnahnya saja yang dicontoh. Inilah yang perlu kita contoh. Islam ini bukan mustahil akan pudar dari Indonesia, bukan mustahil. Zaman dulu orang mengatakan Spanyol, Cordova, kurang apa dulu? Kejayaan Islam yang luar biasa. Akibat karena perang yang diatur oleh orang Yahudi dan Nasrani, Islam di Cordova tinggal nama. Turki pada zaman Kemal Atatürk begitu luar biasanya sekuler, mengganti hukum-hukum Al-Quran dengan hukum-hukum Prancis. Mereka memisahkan antara dunia dan agama. Akhirnya menjadi negara Turki yang sekuler. Subhanallah, dalam perjalanan sejarah ada mujahidin yang muncul kemudian, yang namanya Erdogan, Perdana Menteri Turki. Dia telah merubah jarum jam perjalanan Turki. Sekarang perlahan tapi pasti menjadi negara yang bersumber pada kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Ini karena ada sosok mujahidin. Mohon maaf kalau hidup ini cuma cari makan, itu anak istri saya tidak cukup dan tidak ada tempat. Yang ada adalah sesudah kita memiliki kesalahan pribadi, segera pula ada pada diri kita ada kesalahan sosial sebagai mujahidin yang memberikan kebaikan, membagi kebaikan terhadap sesama. Islam kita sekarang sedang dalam jepitan, sedang dalam keterpojokan. Kalau tidak ada para mujahidin bersuara tentang kebenaran, ya, kita tinggal melihat Islam hanya nama. Karena itu saya sering bilang di mana-mana, jadi orang Islam, jadi orang beriman itu jangan kanan kiri oke. Kanan kiri oke, muka belakang oke. Yang penting fulus mau. Itu bukan orang muslim yang sebenarnya. Orang muslim yang sebenarnya, dia memiliki sifat mujahidin dan punya prinsip untuk kebenaran dan membela kebenaran. Jadi jamaah subuh yang berbahagia, kalau orang mujahidin, dia hidup dan dia berjuang terus, maka pastikan dia memiliki derajat yang mulia di sisi Allah. Kalaupun dia berjuang lantas menemukan resiko berupa ajal atau kematiannya, maka lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin kematiannya sebagai kematian yang mulia. Subhanallah. Mati mulia itu grade-nya di atas mati husnul khotimah. Orang husnul khotimah itu kata ulama Islam, pokoknya mati dalam keadaan iman dan Islam, tidak murtad, masuk kategori husnul khotimah. Tapi khusus mujahidin, mereka berjuang kemudian menemukan ajalnya, maka mereka mati dalam keadaan mulia, dalam bingkai husnul khotimah. Keadaan ini termaktub jelas di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 100. Allah berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, tsumma yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, wa kana Allahu ghafurur rahim." Barang siapa yang keluar dari rumah untuk berhijrah di jalan Allah dan Rasul alias berjihad,
menjadi mujahidin, kemudian dia menemukan ajalnya, kata Allah, faqadu wa ka'ajru 'ala Allah. Sungguh dia telah mendapatkan kematian yang mulia, kematian yang mulia. Wa kana Allah ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini pernyataan dan janji Allah yang diberikan kepada mereka yang berlabel mujahidin, bukan muttaqin. Karena itu jamaah sekalian, rasanya tidak cukup kalau hidup ini hanya mencari kesalehan pribadi saja, sengaja mengabaikan panggilan-panggilan untuk kemanusiaan, panggilan-panggilan untuk kesalehan sosial. Tidak cukup. Orang kafir itu kan selamanya tidak pernah berhenti merancang strategi, membuat organisasi, menggerakkan dana, yang intinya bagaimana menenggelamkan ajaran Islam yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Pada akhirnya umat Islam juga punah. Cara mereka dewasa ini, mereka sudah bisa menggunakan tangan, lisan dan pikiran umat Islam. Banyak umat Islam yang mengklaim dirinya sebagai orang beriman dan bertakwa, tapi lagi-lagi dia termasuk penantang utama kebenaran yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Bahkan dia menistakan kebenaran yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Kalau Ahok biasa, memang Ahok kan ya orang non Muslim kan nggak ngerti itu ya. Kalau Ahok kan nggak biasa. Yang paling bahaya itu kan ya orang Muslim itu. Dan itu banyak di mana-mana. Kita tidak sadar bahwa saat ini orang Yahudi, Nasrani menggunakan lisan umat Islam, kekuasaan umat Islam, pikiran umat Islam untuk menghancurkan Islam dan umat Islam. Yang bisa menghadapi itu semua adalah mereka yang mujahidin, berjuang dan berjuang menegakkan kebenaran, membela kebenaran. Kalau tidak, kita akan menjadi manusia murahan. Kita akan menjadi manusia murahan. Lihat kemana-mana. Begitu lengkap Allah menghargai. Sayang, sedikit sekali orang yang terpanggil. Kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat berupa rezeki, segala macam, tapi semuanya kita pakai hanya untuk mendapatkan kesalehan pribadi. Padahal sesungguhnya itu juga merupakan ladang yang paling terhormat untuk mendapatkan kesalehan sosial dalam bentuk sebagai mujahidin. Tadi Pak Imam kita membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bapak-bapak tahu 31 kali Allah mengulang redaksi yang sama. Nikmat Tuhan yang mana lagi kah yang kamu dustakan? 31 kali fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tafsir mengatakan kalau satu perkataan dan perkataan itu diterjemahkan menimbulkan kebajikan, maka orang yang melakukan itu akan mendapatkan kebajikan yang sempurna dan luar biasa. Tapi ketika mereka melanggar ajakan kebajikan yang diulang-ulang, maka orang yang melanggar akan mendapatkan bencana yang luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hemat saya jamaah sekalian, mulai sekarang kita bisa mengkonversi diri kita, mengganti diri kita dari muttaqin kepada tingkat yang lebih teratas, mujahidin. Sederhana, tidak perlu daftar di KUA, tidak perlu daftar di Kepala Dinas Pendudukan.
merasa terpanggillah untuk perjuangan Islam. Sederhana. Kalau kita ingin mendapatkan kematian yang mulia, kalau mau, sebab mohon maaf, ya, umat Nabi Muhammad itu sudah dikatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat saya masuk surga. Illa man aba, jangan lupa illa man aba, kecuali mereka yang enggak mau. Jadi ada orang yang enggak mau. Siapa mereka itu? Mereka yang menghidupkan bid'ah dan meninggalkan sunnah. Mereka yang lari daripada perjuangan, berlomba-lomba mencari kesenangan diri untuk diri mereka saja. Itulah mereka yang tidak mau masuk surga. Jadi sesudah kita menjadi manusia muttaqin, harus mujahid. Betapa lengkap, luar biasa. Kalau kita berjuang masih hidup, diberi keutamaan yang mulia di sisi Allah. Kalau mati dalam perjuangan, kita juga mendapatkan kematian yang mulia. Subhanallah. Dan ini, gelar ini hanya diberikan kepada mereka yang bermerek mujahidin, bukan muttaqin. Cari ayat untuk saya. Mereka yang bermerek, mereka yang berpredikat mujahidin. Inilah yang menyebabkan mengapa Sa'ad bin Abi Waqqas diutus oleh Rasulullah ke daratan Cina pada waktu itu. Kita tahu daratan Cina tidak ada pesawat, jalan lintas darat, lewat sungai lintas darat sampai ke Cina. Mengajarkan Islam, membawakan Islam di daratan Cina, tepatnya di daerah distrik Guangzhou. Dan kalau bapak-bapak ke Cina sana, jangan pergi ke Beijing saja ya, datang ke Guangzhou. Ada masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, menaranya sudah luar biasa, yang lamanya. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berperan menjadi mujahidin pada masa itu. Karena itu menjadi satu realitas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menuntut ilmu, walaupun negeri Cina itu benar adanya. Walaupun sebagian ulama tafsir, ulama hadis mengatakan As-Sin itu negeri yang jauh, tapi ada juga mengatakan Sin artinya Cina. Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, Khadijah binti Khuwailid pada saat dilamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menitipkan sebuah pertanyaan untuk Khadijah. Paman tanyakan pada Khadijah, apakah dia tidak takut kalau nanti harta bendanya habis untuk saya demi perjuangan umat? Khadijah mengatakan apa? Wahai paman, sampaikan pada Muhammad bin Abdullah, jangankan harta saya habis, kalau saja suami saya namanya Muhammad bin Abdullah ingin menyeberang ke sana dan berdakwah di tempat sana, dalam perjalanan ada lintasan sungai yang tidak berjembatan, maka saya siap duduk tidur menjadi jembatannya, rela untuk diinjak oleh Muhammad bin Abdullah untuk sampai ke seberang sana. Dan sejarah membuktikan Khadijah binti Khuwailid adalah konglomerat pertama awal Islam. Pada akhirnya mereka tidak punya apa. Inilah sebabnya kata orang bahwa kehebatan seorang suami di balik itu adalah kehebatan seorang istri. Satu-satunya istri yang di dalam Al-Quran dinyatakan Anul Hasni, tahun duka cita karena perjuangan terhadap Islam. Dia berfungsi menjadi mujahidah, mujahidin. Pertanyaannya, apakah kita sudah meniru itu? Sungguh tidak cukup kalau hidup itu hanya mementingkan soal anak dan istri saja. Tekor, kurang banyak, karena tidak ada contoh.
Jangan mengandalkan hari-hari saya puasa sunnah, pergi haji bolak-balik, tahajud saban malam, sholat tidak pernah lupa, kemudian jangan mengandalkan cara itu bisa masuk surga. Tidak ada jaminan. Harus ada mujahidin seperti itu. Inilah sebabnya mengapa juga pada tahun 108 yang lalu Muhammadiyah berdiri. Ternyata Jindar Tamimi mengatakan ayat ini juga mengilhami pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terbukti pada saat dia sakit diisolasi ke Pasuruan, tepatnya di daerah Pulau Sari. Saat sedang sakit beliau memimpin sebuah rapat. Oleh dokter pribadinya mengatakan, Pak Kiai berhenti dulu. Kita bawa Pak Kiai di sini maksudnya istirahat. Tinggalkan sebuah pekerjaan kecuali istirahat. Apa kata beliau? Dia rapat itu sambil senden, memimpin rapat, dan rapat itu memutuskan mendirikan masjid. Sampai sekarang masih ada masjid Ahmad Dahlan di Pulau Sari, Kabupaten Pasuruan. Dia bilang sama dokter, wahai dokter, kamu hanya bisa mengobati saya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kamu tidak bisa memberikan saya mati mulia dalam bingkai husnul khotimah. Karena mati mulia itu hanya diraih oleh orang-orang yang mujahidin. Kamu tidak bisa memberi saya mati mulia dalam bingkai mujahidin. Apa? Husnul khotimah. Betul. Eksisnya Islam dan tersebarnya Islam itu karena apa? Karena para mujahidin. Karena para mujahidin. Kalau tidak, Islam akan terpojok. Sekarang saja kita lihat di mana-mana, ya, orang sudah mulai menuduh Islam bahwa umat Islam itu anti NKRI, anti Pancasila. Coba. Gak baca sejarah, dasar goblok. Ketika 7 kata Pancasila dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya, itu disusun oleh tokoh-tokoh Islam dalam perdebatan sengit pada sidang BPU PKI. Datang opsir dari timur, negara timur, bertemu dengan Pak Hatta sebagai wakil presiden dan tokoh Islam dari Sumatera. Mereka bilang, Pak Hatta, kalau 7 kata itu tidak dicoret, maka kami akan memisahkan diri dengan NKRI. Pak Hatta demi NKRI bersedia mencoret 7 kata itu dengan barter ketuhanan tambah Maha Esa dan harus ada Departemen Agama. Lalu pertanyaan, siapa yang kepengen memisahkan diri NKRI? Goblok orang itu, gak pernah baca sejarah. Kita tidak pernah rela menyoret 7 kata, hanya ingin menjadi NKRI. Rela, walaupun terjadi perdebatan, biasalah. Tapi kita rela mencoret 7 kata itu demi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu Menteri Agama Pak Alamsyah Ratu Prawira Negara mengatakan apa? Pancasila itu adalah hadiah terbesar dari umat Islam untuk negara. Sekarang malah kita dituduh. Kenapa dituduh? Ya itu, orang Islam semua pada cari makan sendiri-sendiri, nggak mikirin Islam, nggak mikirin umat. Dia bangga dengan kemampuan real kemampuan spiritual secara pribadi, ritual secara pribadi untuk masuk surga. Padahal tidak. Kita dituduh.
Saya bilang di Jakarta, tuduhan-tuduhan itu kok sampai dibenarkan? Yang membenarkan juga sebagian orang Islam. Astagfirullah, seperti itu. Karena itu kita perlu menjadi mujahidin. Dari kata jihad itu artinya di dalam bahasa tafsir itu badrul juhdi ila tariqillahi ta'ala. Bagaimana kita mengerahkan semua kemampuan yang ada pada diri kita untuk berada di jalan Allah. Indonesia ini kalau tanpa umat Islam akan lain nasibnya negara kita ini. Penghasilan pembiayaan terbesar dari negara kita 73% hasil pajak, dan pembayar pajak terbesar adalah umat Islam. Luar biasa itu. Tapi kita lagi-lagi dituduh intoleran. Tanyakan tokoh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, siapa yang belanja pada toko mereka itu kalau bukan orang Muslim? Tanyakan mereka. Kita dituduh intoleran. Kata Pak Yusuf Kalla, kalau 100%, kalau 100 orang kaya di Indonesia, pastikan 80% non Muslim, 20% dari orang Islam. Kita kelompok minoritas, tapi dituduh intoleran. Anda bayangkan, Tolikara di Papua, orang sedang sholat hari raya diserang, coba dianggap yang mana? Subhanallah, umat Islam di seantero dunia sabar melihat kejadian itu, perlu dicarikan solusi yang baik. Bayangkan, belum pernah ada sejarah di Republik Indonesia orang sedang sholat kemudian diserang. Hanya mereka. Karena itu saya bilang salah. Nah, ini perlu kita luruskan. Nah, meluruskan itu harus berjuang, memperkuat organisasi, melaksanakan program kerja organisasi, panggilan-panggilan keumatan, harus rela memberikan pikiran, ya, kemudian harta, bahkan nyawa sekaligus. Jadi harus menjadi mujahid. Baca sejarah, Pak, baca sejarah. Ada sebuah riwayat yang saya cari belum ketemu asal usul riwayat. Pernah Umar bin Khattab menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pemuda seperti ini akan masuk surga bersama kita." Rasulullah terdiam dan Rasulullah bertanya, "Lalu siapa? Kenapa?" Wah, dia memang ibadah luar biasa, rajin luar biasa, kemana-mana beribadah. Terus tanya Rasulullah, siapa yang memperhatikan rezeki anak istrinya? Jawab Umar, tetangganya. Beritahu tetangganya yang masuk surga. Tetangganya yang masuk surga. Kisah ini sungguhnya mengisyaratkan kepada kita, tidak cukup menjadi orang yang saleh secara pribadi, ya. Karena kesalahan pribadi itu saja tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, melainkan juga ada kesalahan sosial. Panggilan menjadi mujahidin, luar biasa. Jadi jamaah sekalian, mari kita menjadi mujahid. Sederhana, ya, suami berjuang, istri mendukung, mensupport. Kadang-kadang istri kita di Indonesia ini aneh-aneh. Suaminya kalau mau beri uang, tanya istri dulu. Kemudian istrinya bilang, jangan banyak-banyak mas. Suaminya juga belum on juga sih, takut sama istrinya. Bagaimana masih takwa mau jadi? Kalau anggaran 5 miliar datang pada seorang, ya, dari anggaran itu cuma kasih 50.000. Bagaimana mau jadi?
Pada masjid itu adalah lambang mujahid, lambang perjuangan kita. Yang di dalamnya kita beribadah, bersujud, mendapatkan ilmu. Istri yang baik itu menurut saya seperti Khadijah itu. Itu yang ada contohnya, seperti Aisyah itu ada contoh. Kok takut sama istri itu? Memangnya dia Tuhan? Sering kali dalam studi saya, dalam penelitian saya, sering kali suaminya menjadi takut karena istrinya memang rebel. Saya punya murid mahasiswa S3 di Lampung, Makura. Begitu saya datang, saya beri kuliah siangnya, dia bilang, "Profesor, saya mau ketemu profesor, ada urusan pribadi." "Ada apa?" "Saya ini sekarang ini sudah 2 minggu nggak pulang ke rumah." "Kenapa?" "Saya ini punya istri saya ini satu-satunya anak orang kaya di Kalimantan. Tapi kerja saya ini selain kuliah S3, saya mesti pakai sepeda panjang ke desa-desa di Kalimantan untuk berdakwah, pergi pagi pulang sore. Satu saat istri saya bertanya kepada saya, 'Mas, kamu milih dakwahmu atau milih saya?' Coba bayangkan ini. Sementara dia punya anak usia 2 tahun. 'Mas, sampai tuh milih dakwah pekerjaanmu sebagai pendakwah atau saya?' Saya terus tanya, 'Kamu milih apa?' Saya bingung. Goblok kamu itu. Udah mahasiswa S3 masih nggak tahu jawabannya. Untung belum ujian. Belum sudah ujian pasti kamu nggak lulus. Kok nggak tahu jawaban? Bilang aja sama istrimu, kalau saya ditanya lagi, saya akan milih dakwah daripada istri. Sampaikan betul. Pesan saya dia sampaikan pada. Apa yang terjadi? Dia menangis, mencium kakinya suami, minta supaya jangan dicerai. "Kasihan anakmu, Mas." Nah, sekarang alasan anakmu. Coba. Istri macam apa itu? Jangan-jangan capnya ya kecap burung balo. Kalau saja dia mendukung walaupun tidak memberi harta, meridhoakan perjuangan suami, subhanallah, dia juga akan mendapat komisi. Dia akan mendapatkan kebaikan, karena kebaikan yang dilakukan oleh suami pada prinsipnya juga untuk dia. Mohon maaf, kita yang jadi pengurus organisasi kerja kita rapat, ya rapat. Jangan sampai pulang rapat tidak dibukakan rumah, karena istri singgung, balik rapat. Bapak Ibu tahu, kata rapat itu adalah musyawarah di dalam Al-Quran. Musyawarah itu dianggap forum level tertinggi untuk membuat berbagai macam keputusan. Yang namanya tanwir, yang namanya muktamar, yang namanya rapimwir, dan macam-macam itu. Itu juga sebuah perjuangan. Karena itu ada sejarah mengatakan mengapa Rasulullah SAW diberi petunjuk untuk memilih Khadijah, sementara gadis-gadis pada masa itu juga banyak yang masih single. Ternyata rahasia Allah di balik itu, bahwa memang Islam itu benar, tapi tidak akan bisa berjalan tanpa didukung oleh harta, tanpa didukung oleh pejuang yang namanya Khadijah binti Khuwailid dengan hartanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita belum terlambat. Ayo kita berjuang. Dunia ini akan terasa sepi dan gelap tanpa ada perjuangan dari para mujahidin. Berjuang di Muhammadiyah jelas, berjuang di NU jelas, berjuang di Al-Irsyad jelas, karena masing-masing punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ada pengurusnya, ada program kerjanya, jelas. Tinggal kita merasa terpanggil atau tidak.
Kita harus mensucikan diri kita sebagai mujahidin. Tanpa itu sekali lagi saya mengatakan jangan pernah berharap atau bermimpi dengan modal kesalahan pribadi mendapatkan surga. Tidak ada contohnya dan tidak ada dalilnya. Artinya saya pribadi saja tidak menjadi mujahidin. Sekarang kita punya kewajiban, harus berjuang. Eksisnya Islam di Indonesia itu karena perjuangan ormas-ormas Islam kan. Muhammadiyah berjuang di kota, mendirikan poliklinik, rumah sakit, pendidikan, panti asuhan. Teman-teman NU berjuang di desa, mendirikan pesantren, yang semuanya itu merupakan kekuatan terpadu buat perjuangan Islam. Menyusul teman-teman Al-Irsyad, tapi lebih tua Al-Irsyad daripada NU tahun 1920-an. Semua kita pakai sebagai alat untuk menjaga eksistensinya Islam, sebagai alat untuk membela keberadaan Islam, sebagai alat untuk menjaga kehormatan dan martabat Islam dan umat Islam. Tanpa itu kita akan pasti menjadi orang-orang murahan ikhlas di rumah kita sendiri. Mohon maaf, kita sekarang menjadi tuan, menjadi tamu di rumah kita sendiri, ya. Menjadi tamu di rumah kita sendiri. Ya gara-gara cuma salah kita juga loh. Orang Muslim kok membelani orang lain gitu loh. Itu loh. Sesama Muslim musuhan, sama orang kafir peluk cium